pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Sehat, Sehat, Bu. Iya, syukur kepada Tuhan ya anak-anak. Karena kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini, itu adalah suatu anugerah. Oleh sebab itu, supaya kita tetap sehat, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan dan menjaga jarak ya anak ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya pembelajaran kita ini diawali dengan doa ya anak-anak. Tolong Ibu minta sama Subarsono, tolong nak doanya dipimpin nak. Siap, Bu. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Bu. Oke, baik. Anak-anak, apakah semuanya hadir? Sepertinya Hadir, Ibu. Bu. Oh, hadir semuanya ya. Bagus. Hadir, Bu. Bagus. Berarti tetap disiplin ya. Ya, kita harus tetap mengikuti proses pembelajaran kalau kita tidak memiliki halangan ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita sudah mempelajari tentang menentukan struktur teks prosedur. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang perlu diperhatikan ketika kita menentukan struktur dari teks prosedur itu? Ini kan pelajaran yang lalu. Coba, siapa yang bisa menyebutkannya, nak? Ini materi kita yang lalu. Saya, Bu. Ya, coba, Karbono. Yang perlu kita perhatikan adalah susunan teks prosedur harus sesuai dengan urutan struktur teks prosedur. Itu, Bu. Oke, nah pertanyaan Ibu. Tadi kan Karbono mengatakan yang diperhatikan itu adalah urutan dari struktur teks prosedur. Nah, coba siapa yang masih ingat urutan Saya, Bu. teks prosedur itu seperti apa? Coba. Saya, Bu. Nita. Coba Sinita. Urutan strukturnya kan, Bu. Teks prosedur itu kan, Bu. Yang pertama, Bu, kemarin kan, Bu, minggu lalu. 1, tujuan atau pendahuluan. 2, bahan dan alat, Bu. Yang ketiga, langkah-langkah, Bu. Yang terakhir itu, Bu, penutup. Oke, bagus. Coba tepuk tangan dulu, nak. Pelajaran yang minggu lalu masih diingat, coba. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari menelaah. Jadi kita menelaah ya, nak ya. Kita sudah tentukan, sekarang kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu. Jadi setelah pembelajaran ini, nak, kamu mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompoknya ya, nak ya. Kelompoknya terdiri dari 2 ya, nak ya. Kelompok 1 nanti akan mengkaji struktur dari teks prosedur, yaitu Dian, Olivia, Malijar, Subarsono. Kemudian yang kelompok 2 akan kelompok 2 itu adalah Karbono, Suharti, Nita, dan Fauji. Mereka nanti akan menelaah ciri kebahasaan teks prosedur. Sudah paham ya, nak ya? Udah dengarkan tadi kelompoknya ya, nak ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini Ibu akan tayangkan video. Ya. Jadi semua anak-anak coba perhatikan, amati tayangan yang akan Ibu putar. Nah, tayangan yang akan Ibu putar ini tentu tayangan teks prosedur, yaitu cara membuat nasi goreng. Disimak baik-baik ya, nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita sehari-hari. Bumbunya seperti biasa nih mas, bawang putih, bawang merah, terasi, cabai, terus kemudian tomat. Nah ini tomatnya, saya lebih prefer saya potong seperti ini mas. Beda nggak sih pada saat bumbu itu di blender? Ya sama di blender. Ya sama sih mas, cuma kalau di blender kan biasanya kita masukkan air. Ya, nah kalau kita tumisnya harus lebih telaten sedikit sampai kadar airnya hilang. Nah kalau pengeringan bumbu itu sampai jadi baik sesuai kita yang masak, sama rasanya. Nah cukup. Kemudian kita bikin bumbunya dulu ya sahabat ya. Kita masukkan, ini tadi tomatnya, kemudian cabai merah, ini 5 buah, kita buang bijinya. Dan setengah sendok teh terasi, kemudian 4 buah bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih ya. Saya kasih ini 1 sendok teh garam, kita masukkan. Saya masukkan yaitu ladaku merica bubuk ini sebanyak 1 sendok teh. Oke, kita ulek. Ini enak mas. Oh saya bikin telur lada, ya kalau saya bikin di rumah saja. Ladanya pada saat sahabat wangi. Sekarang kita masukkan kecap asin ya, 1 sendok teh aja. Ya cukup.
Terus kecap manisnya kita gunakan 3 sendok makan ya seperti ini. Iya, tuh dia langsung dari sampai bawah mendidih ya. Nah ini kita aduk. Nah sudah bagus, kita masukkan baksonya. Ya, masukkan telur orak-arik. Iya. Nah ini sampai tercium aroma nasi yang tergoreng mas. Iya, nih diaduk lagi ini. Iya. Oke, ini tinggal kita kasih sekarang kerupuk kampung, acar, dan biasa seperti selada apa juga boleh. Kelompok. Ibu kasih waktunya diamati, dibaca, tadi sudah didengar cara membuat nasi goreng. Sekarang teksnya, ini silakan dibaca ya nak ya. Cara membuat nasi goreng yang sudah kamu baca. Kira-kira apa yang ingin kau tanyakan nak? Coba. Saya Bu. Pertanyaan saya, Coba, Olivia. apakah tujuan atau pendahuluan dalam struktur teks prosedur harus ada, Bu? Apakah tujuan atau pendahuluan dalam struktur teks prosedur itu harus ada, Bu? Oh iya, coba. Apakah tujuan atau pendahuluan dari teks prosedur itu harus ada? Coba. Dari anak-anak sekalian, siapa yang bisa menanggapi pertanyaan dari si Olivia, nak? Siapa? Ayo. Saya Bu. Iya, Subarsono, silakan, nak. Saya ya Bu, saya coba jawab Bu. Iya. Kalau saya ya Bu, Iya, harus nak, ya. Bu, harus ada karena pada bagian tujuan kan Bu memaparkan tentang apa yang akan dilakukan. Jadi kalau nggak ada Iya. tujuannya nanti cuma ada bahan-bahannya aja, nggak tahu kita gimana caranya. Itu Bu. Iya, pas sekali. Jadi Ibu tinggal tambahkan ya, Ibu tambahkan. Ya, jawaban dari Subarsono itu sudah benar ya. Bagian pendahuluan pada teks prosedur itu harus ada. Kenapa? Karena di situ adalah memaparkan bagian atau pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan. Sekaligus juga dia merupakan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Ya, oke. Sekarang anak-anak berdasarkan kelompoknya, tadi di atas sudah Ibu ingatkan ya, kelompok 1 mengkaji menelaah struktur teks prosedur, kelompok 2 menelaah struktur teks prosedur. Nah sekarang coba dulu kumpulkan informasi bersama teman kelompokmu, mengolah informasi yang kamu temukan dari tayangan itu tadi. Kasih waktunya ya, Ibu kasih waktunya 10 menit, oke? Nah sekarang nak coba tuliskan dari hasil pengolahan datanya, coba tuliskan ke lembar kerja yang Ibu kasih tadi, tuliskan ke tempat lembar kerja yang Ibu kasih tadi, struktur teks prosedur yang untuk kelompok 1 dan menelaah ciri kebahasaan untuk kelompok 2. Baik, Bu. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, Ibu unjuk aja ya, nak ya. Karena dia diawali dari struktur, ya. Jadi kita yang tampilkan itu adalah kelompok 1. Kelompok 1. Ketika kelompok 1 maju menyampaikan hasil diskusinya, yang kelompok 2 nak tolong diamati ya nak, diperhatikan hasil pekerjaan dari kelompok 1 atau kelompok pertama. Oke, untuk kelompok pertama Ibu persilahkan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari cara membuat nasi goreng. Siap Bu. Ya Bu, untuk kelompok 1, strukturnya itu Bu, ada tujuan, bahan, Dibagi-bagi ya nak ya, dibagi-bagi. tujuannya di situ Bu, nasi goreng menjadi salah satu menu masakan yang cocok dijadikan makanan utama, baik saat sarapan, makan siang, hingga makan malam. Nikmatnya nasi goreng bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Selain rasanya yang nikmat, cara membuat nasi goreng terbilang sangat mudah dan tidak butuh waktu lama. Itu tujuan dari teks prosedur dari cara membuat nasi goreng, Ibu. Oke, lanjut. Yang kedua kan Bu, strukturnya bahan dan alat. Jadi kalau dari teks itu bahannya itu ada 600 gram nasi putih, buah bakso sapi, potong 4 bagian, bawang goreng secukupnya, acar dan kerupuk. Lalu alatnya kan Bu, wajan penggorengan, sendok untuk penggorengan, ada kompor, cobek, pisau, selenan, piring saji, dan sendok dan garpu makan. Itulah Bu. Untuk langkahnya Bu, langkahnya masukkan 5 buah cabai merah, rajang halus,
3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, setengah sendok teh terasi, 1 sendok teh lada merica bubuk, 1 buah tomat potong kecil, 1 sendok garam ke dalam cobek. Ulek semua bahan hingga cukup halus. Tumis dengan 5 sendok makan minyak goreng hingga harum dan matang. Masukkan kecap asin dan kecap manis, lalu aduk rata. Masukkan telur orak-arik, bakso sapi, dan nasi. Aduk hingga rata dan tercium nasi yang tergoreng. Angkat dan sajikan beserta acar dan kerupuk agar lebih enak. Di bagian penutup, nasi goreng rumahan siap disajikan untuk dinikmati di pagi hari. Mudah, bahan-bahan yang Anda perlukan mudah didapatkan. Selamat mencoba. Udah, Oke, Bu? bagus. Ya, bagus. Nah, sekarang untuk kelompok 2, tolong nak tanggapi dari penampilan dari kelompok 1, nak. Tolong tanggapi, nak. Coba berikan pendapatmu dari penampilan kelompok 1 itu. Coba, Suharti, berikan pendapatmu, nak, tentang penampilan kelompok 1 mengenai struktur dari teks prosedur. Udah bagus, Bu. Udah lengkap. Cocok, Bu. Oke, bagus. Untuk kelompok 2, silakan nak dipresentasikan dulu ciri kebahasaan dari teks prosedur. Kelompok 2, silakan maju tidur. Kelompok 2, silakan maju, nak, dipresentasikan, nak, kelompok 2. Iya, Bu. Karbono. Iya, Karbono. Coba Ya. bacakan hasil presentasi kelompok kalian, nak. Iya, terima kasih Bu. Hasil kelompok kami Bu. Ciri kebahasaan teks prosedur itu yang pertama ada di sana menggunakan kalimat perintah. Buktinya pada teks prosedur itu ada tadi kalimatnya yang menyatakan masukkan 5 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, setengah sendok terasi, 1 sendok ladaku, merica bubuk, 1 buah tomat potong kecil, 1 sendok garam. Itu yang menjadi kalimat-kalimat yang berupa kalimat perintah tadi, Bu. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kriteria atau batasan tadi di sana, Bu. Buktinya pada teks yaitu masukkan kecap asin dan kecap manis, lalu aduk rata. Kemudian yang ketiga, Bu, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur, yaitu tumis dengan 5 sendok makan minyak goreng hingga harum dan matang. Ya, bagus. Coba Bu Dian, tolong tanggapi kelompok 2, nak. Coba berikan pendapatnya. Ya Bu, menurut kami kelompok 1 hasil diskusi mereka sudah sangat bagus Bu, karena sudah dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan baik sesuai dengan kaidah struktur kebahasaan teks prosedur tersebut Bu. Oke, bagus. Nah, tepuk tangan dulu kita untuk hasil presentasi kita hari ini. Nah, coba dulu salah seorang siapa yang bisa membuat catatan dari hasil pembelajaran kita ini. Coba siapa yang bisa membuat catatan atau rangkumannya? Kami Bu tadi itu di sana tadi kan struktur teks prosedur itu ada tujuannya, ada bahan dan alatnya, hingga pada ciri kebahasannya, ada kalimat-kalimat perintahnya Bu, ada akhiran-akhirannya, dan ada juga sampai batasan-batasannya Bu. Itu Bu yang merupakan simpulan yang bisa kami tangkap Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan ya, anak-anak ya. Nah, struktur teks prosedur itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan atau tujuan. Yang kedua adalah bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat itu adalah penutup. Kemudian ciri kebahasaan dari teks prosedur itu yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah, yang kedua menggunakan kalimat dengan kriteria yang jelas, yang ketiga menggunakan kata keterangan cara, alat, dan yang keempat menggunakan kalimat saran atau larangan, yang keenam menggunakan kata penghubung, dan yang terakhir adalah menggunakan akhiran i dan k. Nah, sekarang dari pembelajaran kita ini, nak, kira-kira di bagian mana yang belum dipahami? Paham semuanya? Sudah paham Bu? Sudah paham semuanya ya? Oke, berarti struktur dan kaidah kebahasaan itu haruslah kita kuasai supaya nanti kita bisa menerapkannya pada saat menulis teks prosedur. Iya. Nah, sekarang tadi dua-dua yang kelompok yang maju itu, nak, ya, yang kelompok 2 yang maju itu penampilannya bagus semuanya ya, mendapat nilai jempol dari Ibu ya. Ya, untuk kelompok 1 nilai jempol, kelompok 2 nilai jempol. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penugasan. Penugasan ini nanti kamu kerjakan di rumah ya, nak ya. Oke, tugasnya itu nak dikumpulkan minggu depan pada hari kita pertemuan hari Kamis. Jadi diserahkan pada Ibu pada pertemuan hari Kamis ya. Oke, nah, Ya, Bu. materi kita minggu depan adalah cara memeragakan teks prosedur. Ketua Subasono, tolong dulu nak. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Coba Subasono ditutup dengan doa ya, nak ya. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita sudah selesai belajar. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup pembelajaran. Berdoa, mulai.
Selesai.